Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta diseminasi hasil riset pola konsumsi remaja dan penghargaan bagi Desa Peduli Samping di Kabupaten Kupang. Seperti yang kita tahu bersama bahwa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ada 5 visi untuk pembangunan Indonesia. Salah satunya adalah mengutamakan pembangunan sumber daya manusia demi melihat putra-putri terbaik Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Ini juga adalah salah satu misi dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Maka kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur harus mendukung misi tingkat nasional maupun tingkat daerah kita sendiri. Development Organisasi dan LSM Bengkel APEC. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita mendengarkan pengantar dari Koordinator Umum Bengkel APEC, Bapak Vincent Bureni. Kepada Bapak dipersilakan. Salam. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah sebuah proses untuk kita semua yang ada di forum ini melihat konteks. Konteks yang pertama adalah berkaitan dengan pola konsumsi pangan oleh remaja, perempuan, dan laki-laki di Kabupaten Kupang. Pada umumnya kita ambil dari SMA dan SMP, baik yang masih aktif maupun yang sudah drop out atau tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya, tapi masuk kategori umur SMA, anak muda, pemuda, dan pemudi. Itu konteks. Sehingga apa yang kita sampaikan nanti, apa yang kita akan komunikasikan dengan pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR provinsi, DPR kabupaten, atau siapapun, kita tetap berbasis pada konteks dalam hal ini data. Tidak hanya omong saja. Itu poin penting. Dan karena itu hari ini teman-teman peneliti akan menyampaikan konteks hasilnya, faktanya. Dan program kita atas kerjasama Bengkel APEC dan SNV, kita selalu dituntut untuk dalam komunikasi dengan berbagai pihak harus berbasis pada data, tidak pada asumsi. Apalagi duduk pikir, tidur bangun lalu ngomong tentang banyak orang yang susah, banyak orang yang sakit. Banyaknya berapa? Siapa yang mengatakan itu? Terjadinya di mana? Itu penting. Itu poin penting dari proses hari. Yang kedua, dari konteks yang ada, kita semua diminta untuk memperdalamnya dalam bentuk rencana aksi nyata yang akan dibagi dalam 3 kelompok. Ada 4 hal yang akan diberikan penghargaannya. Yang pertama, desa yang punya kepedulian dalam aspek anggaran. Siapa punya yang paling banyak, itu harus diberi penghargaan. Itu tidak main-main. Banyak orang kerja untuk buat jalan raya segala macam, tapi kalau ada desa yang punya komitmen dengan anggaran untuk menangani pangan dan gizi dalam kaitan yang penurus stunting, perlu penghargaan. Yang kedua, yang punya kemauan untuk mengembangkan cara-cara kreatif, inovatif, sekecil apapun, kita beri penghargaan. Yang ketiga, ada aturan yang mengikat semua komponen di wilayah untuk mendukung gerakan penurunan stunting, itu juga perlu kita berikan penghargaan. Dan yang terakhir,
Di mana-mana kita bicara soal data. Banyak data masih bermasalah. Tapi kalau ada desa yang sudah mulai mengkonsolidasikan data, harus diberi penghargaan. Karena itu hari inilah penghargaan itu akan diberikan. Dan penghargaan dan proses hari ini kita akan melakukannya dengan proses ceria. Makanya ada musik. Jangan sedih-sedih. Natal semua dekat. Omong apa adanya. Omong tak salah berhadapan dengan pengampunan hari terakhir. Terima kasih kepada SNP yang mendukung kita, sekali lagi tepuk tangan. Semua proses hari ini dibiayai oleh SNP. Dan hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan. Kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang juga berkontribusi untuk kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Sambutan dari Bapak Hasnul Maat sebagai Country Program Manager Voice for Change. Kepada Bapak Hasnul Maat dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya saya agak takut ngomong setelah Bung Binsan ini gitu. Karena memang dia memiliki sebagai orator yang luar biasa. Itu kalau meeting tanpa dia itu kita agak bingung juga gitu ya. Karena nggak ada yang bikin semangat. Jadi saya akan coba ya, bukan mengalahkan tapi mencoba. Setidaknya ya dibawa sedikit ya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur NTB yang mewakili Bapak Kabit 1, Bapak Bangda, Kota CJT, yaitu Bapak Joni Masapua, Bapak Kepala Desa yang di Kupang, Kabupaten Kupang, kemudian hadirin sekalian yang tidak bisa disebutkan satu-satu. SNP Indonesia itu sudah di Kupang sudah mulai tahun 2013 itu. Ada banyak programnya di Kupang, kemudian di Flores ya. Di Sumba juga sudah ada seluruh, hampir mencakup seluruh kabupaten di Kupang. Ya. Kemudian melalui program Voice for Change, ini kami mulai tahun 2016 itu membawa isu stunting. Ya. Mungkin pada saat tahun 2016 itu, ketika nyebut stunting, itu nggak ada yang tahu. Ya. Ini apa lagi ini? Ini apa lagi? Ngomong ke pemerintah bingung juga apa stunting itu. Ngomong lagi ke desa, ngomong stunting itu. Nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya kemudian dilakukan riset, kemudian penyuluhan segala macam, diskusi. Akhirnya tahun 2017-18 sudah mulai kelihatan ya. 2019 sekarang orang mungkin sudah hampir semua tahu karena memang jadi program nasional. Kenapa stunting ini penting? Nah, ini pentingnya karena memang Indonesia ini akan sudah mengalami bonus demografi. Ya. Lebih banyak orang yang sekarang usia produktif dibanding orang-orang tua tadi. Yang di luar usia produktif lebih banyak lagi, sudah banyak ya. Dan sekarang mungkin kita mengalami masalah karena orang-orang produktif ini ya, mengalami 3 hal, dibilang triple burden malnutrisi. Ya. Pertama, mereka undernutrition, stunting dan kurus. Yang kedua, kekurangan zat gizi mikro. Yang ketiga, ya ini masalah juga dengan WhatsApp. Kita baru dengar juga sebenarnya mengenai WhatsApp ya. Itu yang hadir dalam jangka waktu 2 jam itu 1.000 orang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu hadir aktif selama 1-2 jam. Nah itu bedanya ya, pemikiran kita sama pemikiran milenial. Jadi ini mungkin sekarang kita mencoba untuk merangkum seluruh tadi. Kita katakanlah riset di Kabupaten Kupang untuk mencari kira-kira bagaimana pola konsumsi remaja ini ya. Nanti mungkin akan digunakan untuk rekomendasi ke depan ke pemerintah daerah, ke pemerintah kabupaten, dan provinsi. Kita juga akan bawa tingkat nasional bagaimana secara inklusif kita melibatkan remaja. Jadi inklusif bukan cuma gender aja, tapi remaja juga harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan. SNC juga melakukan review terhadap program nasional untuk remaja. Jadi dari nasional kita review juga itu ya, dengan IPRI, dengan Institute Food Policy Research Institute. Itu review secara nasional, dilihat seluruh program-program yang untuk remaja, gizi remaja, di review. Kemudian juga akan memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah, di kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Di mana saja di seluruh Indonesia ya. Kita juga melakukan lobby advokasi di tingkat nasional, kita juga melakukan lobby advokasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Ya.
Itu mungkin dari saya sedikit gambaran. Mungkin saya juga sangat excited dengan hasil dari riset dari Bekelapek ini. Ya. Kemudian juga nanti akan dari kami nanti juga akan membawakan paparan mengenai hasil riset dari IFPRI tentang nutrisi remaja Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Sambutan oleh Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Kabid 1 Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Altopa, sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, untuk pertemuan hari ini, jujur saya tidak menyangka. Saya bertemu Pak Vincent pertama kali di kantor Bekelapek dan dalam diskusi awal itu kita bicara soal konsumsi. Dan hari ini kita sudah bertemu, ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Isu yang sebenarnya sudah saya gumuli juga sejak lama, karena saya awalnya itu dari ketahanan pangan. Sehingga masalah-masalah seperti ini setiap hari sebenarnya dalam lingkup kerja saya sudah saya gumuli. Dan saya pikir hari ini kita akan berdiskusi alot untuk soal ini. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih. Tadi Pak Vincent mengatakan ada kepala desa, ada puskesmas, ada anak-anak sekolah SMA. Itu saya juga ingin memberikan apresiasi. Banyak kita berbicara di luar, tetapi ujung tombaknya adalah sebenarnya Bapak Ibu kepala desa ataupun yang di puskesmas. Kita banyak melakukan merumuskan kebijakan, tetapi terkadang kita melupakan ujung tombak kita. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu ini, apa yang kita rumuskan sudah diketahui sejak awal, sehingga dalam implementasinya bisa lebih baik. Dan dalam kaitan dengan ini, dalam kolaborasi kita bersama, Bapak Ibu, pemerintah provinsi saat ini tidak lagi bekerja secara sendiri. Kita sedang bekerja dengan melibatkan seluruh pihak. Untuk kemiskinan dan stunting misalnya, kita sudah bekerja mengatasinya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam berbagai pertemuan, Pak Kepala Bapelitbangda bilang bahwa untuk kemiskinan itu kita tangani semesta. Bahkan lingkungan pun kita ajak untuk mengatasi bersama. Nah, ini pesan yang sudah disampaikan dan hari ini kita membuktikan untuk hal tersebut. Bapak Ibu, kalau kita bicara realisasi sebuah program kegiatan, kita tahu bahwa titik lemahnya itu adalah benar seperti yang tadi disampaikan, penyiapan kelompok sasaran. Kita lemah di situ, dan untuk itu maka teman-teman dari mitra pembangunan, LSM, NGO, NSA yang punya kekuatan itu mesti kita rangkul bersama untuk menyiapkannya bersama pemerintah. Kita tahu misalnya, kita sebut misalnya program PKH, misalnya carut marut, dan akhirnya misalnya kita evaluasi banyak rumah tangga yang tidak mau istilahnya digraduasi. Besok saya ikut di pertemuan itu, tetapi di pertemuan sebelumnya itu titik lemahnya adalah memang kita tahu masyarakat tidak tahu apa itu yang sedang mereka terima, sehingga akhirnya begitu mau digraduasi mereka menolak untuk itu. Pendamping dari Subatimo bilang kalau mereka digraduasi nanti dikejar dengan parah Pak di lapangan. Nah, ini titik lemah kita. Soal bagaimana kita menjelaskan sebuah introduksi, sebuah intervensi kepada masyarakat dan masyarakat memahami apa itu. Saya membayangkan tadi yang pimpinan SNP Indonesia mengatakan soal tablet FE itu, saya juga bayangkan seperti itu. Pasti anak muridnya bingung apa ini. Kalau sosialisasinya tidak cukup kuat, dia tidak merasa isu ini menjadi isunya dia, maka ini akan menjadi masalah ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini, isu pemerintah
isu teman-teman NGO itu selaras dan menjadi isu publik, sehingga akhirnya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Kita tidak akan berbicara soal anggaran. Bagi saya anggaran itu adalah hal yang normatif, memang perlu ada, tetapi kalau kekuatan kita bersama ini bisa kita gabung, maka pasti persoalannya bisa kita selesaikan. Yang menarik itu adalah aspek konsumsi dan keamanan pangan. Diskusi kita hari ini masuk lebih besar ke arah situ. Konsumsi dan keamanan pangan. Kalau kita bicara konsumsi, soal kandungan gizi di dalam pangan itu sendiri, dan juga soal keamanan pangan. Bapak Ibu, dengan Pak Vincent saya juga berdiskusi soal bagaimana nanti tujuan pembangunan berkelanjutan kita akan bikin satu pertemuan besar tahun depan di NTT. Itu isu yang kita angkat. SDGs NTT itu adalah soal konservasi lingkungan yang dikaitkan juga dengan keamanan pangan. Kita tahu ada ungkapan di keamanan pangan itu bilang begini, apa yang masuk itu adalah gambaran apa yang keluar. Jadi kalau Bapak Ibu makan kaki ayam, keluarnya ya kurang lebih seputar kaki ayam. Tidak bisa kita harapkan lebih dari itu. Kalau Bapak Ibu makan salome, maka keluarnya seputar-seputar salome. Nah ini saya pikir baik pertemuan kita hari ini, nanti kita akan diskusikan lebih teknis. Kajian yang disampaikan oleh Bengkel Apes ini kita harapkan itu menjadi bukan sekedar hasil, tetapi bisa ditindaklanjuti terutama oleh pengambil kebijakan di perangkat daerah. Saya tadi lihat di belakang ada perangkat daerah dari ketahanan pangan. Yang ketahanan pangan ini harus menjadi leading bersama dengan Bengkel Apes untuk hasil khusus pada konsumsi dan keamanan pangan. Teman-teman, kita sekarang saat ini sedang gencar-gencarnya berbicara soal produksi. Kadang kita lupakan keamanan pangan. Kita pakai pupuk hanya untuk menggiat produksi, kita pakai pestisida, dan akhirnya kita lupa keamanan pangan itu sendiri. Nah ini juga saya pikir perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan sebentar ini akan terangkum juga dalam diskusi kita. Hal yang berikut saya ingin tekankan juga adalah soal data. Saya sepakat juga soal data. Apapun yang kita buat, kalau data itu tidak benar, kita akan tembak salah ke depan. Saya ingat ada orang yang mengatakan begini, kalau di tentara itu, kalau dia mau tembak dia harus punya data yang tepat. Kalau tidak, tembaknya tidak akan pernah tepat. Dan mungkin selama ini itu tidak pernah tembak tepat, karena data kita tidak pernah tepat. Gubernur telah mencanangkan nanti 20 Desember itu NTT satu data, satu peta. Nah, mudah-mudahan nanti di situ itu data kita sudah cukup kuat. Penduduknya, NIK-nya sudah terdata seluruhnya. Yang bermasalah dengan stunting itu terdata seluruhnya. Yang bermasalah dengan kemiskinan terdata seluruhnya, sehingga intervensi itu bisa tepat sasaran. Kita bicara misalnya rumah layak huni, sudah ada akselerasi untuk penyediaannya, dan mudah-mudahan kalau kita punya data yang tepat, tembak kita ke 2020 itu akan tepat, sehingga persoalan kemiskinan, bahkan stunting itu akan bisa kita kurangi. Bapak Gubernur mengatakan bahwa khusus untuk stunting itu memang RPJMD bilang 20%. Kita targetkan turun ke 20%, tetapi berdiskusi dengan beliau selalu katakan harus nol. Karena kalau kita tahu 20%, pasti kita rencanakan harus ada 20%. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dalam diskusi hari ini kita bisa menghasilkan beberapa poin yang kita akan rumuskan ke program dan kegiatan dalam rangka untuk menjawab penurunan 20%. Yang berikut, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Saya yakin saya tidak bisa sama seperti Pak Vincent. Orator yang baik, saya juga akui itu. Bahkan dalam beberapa sisi sebenarnya saya dan beliau sama-sama botak, sama-sama rambut juga agak putih. Tapi saya harus bilang mungkin ini bisa jadi cikal bakal pemimpin di depan. Mungkin sekarang belum, tapi saya yakin di depan masih jadi. Kita minta itu ya. Nanti kalau lain yang pakai saya, Bapak hubungi saya. Yang berikut adalah soal pola hidup. Kita
kita kaitkan dengan kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Bapak Ibu, saya kalau jalan sekarang, Bapak Gubernur kan minta kami aparat provinsi ini kan pilih sampah. Ada yang kasih komentar, Gubernur pilih sampah. Nah, ada banyak yang bilang, Gubernur kita kok pilih sampah. Orang tidak melihat apa yang ada di balik itu, pesan apa yang di balik itu. Tentu orang hanya melihat Gubernur kok pilih sampah. Ini sebenarnya adalah bagaimana video program kita soal kebiasaan hidup kita, pola hidup kita makan, setelah itu kita buang kembali. Menyangkut sampah plastik ini, saya juga berpikir soal Ibu Pemkes kalau tidak salah. Saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan Pemkes ini akan bermasalah. Bapak Ibu kalau kita yang pilih sampah, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah pilih sampah tidak. Kita pilih sampah itu pasti ada di dalamnya Pemkes. Saya bertemu dengan Dokter Godwin. Itu saya tanya, itu Pampers itu dia bisa terurai berapa tahun? Mudah-mudahan saya tidak salah ingat, beliau mengatakan 100 tahun lebih baru dia terurai. Sementara kita buang dia sembarang dan akhirnya sesudah itu ada hewan berkeliaran ambil. Mungkin kita buang di bawah pohon, setelah itu hujan datang, mungkin dia tanaman serap dan akhirnya dia masuk ke mulut, saya tidak tahu. Tapi ini bermasalah Bapak Ibu. Selain sampah plastik, saya khawatir Pampers. Karena saya ingat dulu waktu kita masih kecil-kecil, kalau kita lewat di depan rumah, kalau ada anak balita di situ, pasti kita lihat ada gurita. Sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu. Yang anak-anak SMA sekarang ini kan semua berpikir Pampers. Tidak ada lagi kita lihat ada pakai gurita. Bapak Ibu salah kan yang untuk anak kecil itu gurita dan loyo. Tidak ada lagi yang kita lihat. Bahkan sampai di desa-desa yang miskin pun kalau kita perhatikan pakai Pampers. Kita belum bicara soal kualitas Pampers itu bagi penggunaannya. Nah ini saya pikir mungkin bisa jadi isu juga Pak Vincent. Tolong ini dikaji, karena kalau di pemerintahan kegiatan yang kajian-kajian seperti ini agak sulit dibahas, agak sulit lolos. Nah, kita titip di teman-teman NGO, mungkin isu ini bisa didiskusikan, dicari jalan keluarnya, apakah bisa diproduksi yang lebih aman atau bagaimana? Ataukah pola hidup kita yang salah menggunakan? Silakan itu bisa dikaji. Ini karena ada anak-anak SMA pada saya, mohon maaf tidak berkaitan langsung dengan konsumsi, tetapi ada kaitan dengan pola hidup. Nanti kita kaitkan lagi dengan pola hidup yang berkaitan dengan konsumsi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengajarkan ke anak-anak Bapak Ibu untuk mengkonsumsinya adalah pangan yang baik? Jangan sampai Bapak Ibu begitu anaknya menangis, kasih uang, suruh dia dibeli itu ale-ale. Saya tidak bilang ale-ale, tidak. Apakah itu pangan yang kita serahkan untuk anak-anak kita? Distribusinya saya sudah bermasalah, emang lebih panas. Itu Bapak Ibu kasih anak-anak. Berkaitan dengan stunting, itu hasil di Rote mengatakan begini. Rote kan banyak nelayan, tetapi ada stunting. Kan kalau ikan dia bawa pulang makan, mestinya anaknya tidak stunting karena ibunya makan. Tapi ternyata setelah dia balik dari laut, dia jual ikannya, dia beli supermie. Jadi dia dapat gambar telur, tidak dapat telurnya, hanya gambarnya saja. Dan Bapak Ibu kalau kita ke desa-desa, itu karena kita ingin cepat sekali, akhirnya sayur daun ubi itu sempat lagi supaya cepat karena ada Pak Vincent dari BKKP datang di rumah, maka kita beli supermie, rebus 2 menit, bisa kita kasih Pak Vincent. Yang sayur yang kampung yang kelor itu kan masih lama ya, bahkan di Jawa sekarang langsung pakai supermie juga. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk membenci itu. Tapi yang saya ingin bilang ke teman-teman adalah apakah benar dalam supermie itu kandungan gizinya, unsur di dalamnya itu sudah tepat? Apakah dia aman bagi konsumsi kita beberapa tahun ke depan? Karena kalau bicara akumulasi, bagi saya itu juga besar. Nanti kita akan diskusi panjang. Saya tidak lagi menyampaikan hal-hal prinsip, tapi nanti diskusi bisa kita elaborasi bersama. Tadi oleh panitia saya diminta untuk sekaligus membuka.
Saya tidak ingin membuka saya sendiri, saya ingin kita bersama-sama membukanya. Dan atas izin dari Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita buka dengan resmi. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, tadi kita mulai dengan doa. Saya percaya beliau hadir di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa rumuskan sesuatu yang bermanfaat bagi daerah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Acara selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu panel, dibagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama ini akan dipandu oleh Ibu Ana Jukana, Magister Hukum. Kepada Ibu Ana Jukana, saya persilakan. Sebuah penelitian mengatakan semakin banyak kita bertepuk tangan akan menyehatkan jantung kita dan membuat kita bertambah ganteng dan cantik. Tepuk tangan dulu. Yang kita, karena akhir-akhir ini kita baca di media sosial, hampir setiap hari orang mati terkena serangan jantung. Kenapa ada hal yang murah? Kita tidak menggunakan hal yang murah untuk kita tetap sehat dan imun. Termasuk tadi pola makan kita ya. Setiap hari saya punya kafe dan saya adalah orang yang memperbanyak hidup sehat. Makanan di kafe saya itu dengan harga yang standar, tetapi orang lebih memilih bakso yang dengan buras dan penyedapnya lebih banyak dengan harga yang sama. Ternyata konstruksi sosial kita selama ini membentuk cara berpikir kita dan pola makan kita. Mari kita tepuk tangan untuk kesehatan kita. Karena belum tentu kita sebentar bisa bertemu ya, atau di sesi berikutnya. Kita tepuk tangan yang kencang dulu untuk memberi semangat forum ini. Terima kasih banyak. Saya ingin mengundang narasumber pada sesi pertama ini, tim riset Bengkel APEK Nusa Tenggara Timur, saudara dan kakak saya Dr. Laurensius Sahrani, Magister Publik Administrasi. Mari kakak Laurensius. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk orang muda ini. Dari katakan saya, dia ini sekolah dokternya cepat. Dulu saya ingin juga sekolah S3, tapi lemah di keuangannya karena tidak ada yang mensponsori. Tapi saya pikir sekolah harus jadi dokter itu lama. Ternyata Pak Lawrence mematahkan cara pandang saya bahwa dia orang muda yang sangat progresif. Sekolah tidak lama, saya lihat sudah penelitian dan sudah jadi dokter. Silakan Pak mengambil tempat di depan. Salah satu peneliti lagi dari Bengkel APEK yang terkasih Nona Indriani Teju hingga SKM, MSc, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mari Ibu, tepuk tangan dulu untuk silakan mengambil tempat. Dan narasumber yang terakhir yaitu Mei Tatengkeng, Technical Program Official Ketahanan Pangan dan Gizi SDV. Kepada ini kami berikan. Saya yakin kita semua sudah membaca TOR yang ada, tapi sudah dipertajam oleh Direktur Bengkel APEK yang ganteng itu, Pak Vincent Mureni. Jadi saya tidak lagi akan membaca dan menjelaskan apa tujuan kita. Tetapi di sini ada satu catatan hasil yang diharapkan. Tersampaikannya hasil studi mengenai temuan-temuan atas aspek pola konsumsi remaja, kondisi kesehatan remaja, konteks sosial, ekonomi berpengaruh terhadap pola konsumsi remaja, serta bagaimana kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan gizi remaja di Kabupaten Kupang. Ini hanya salah satu. Hari ini kita bermasalah dengan konsumsi kita. Selagi masih kita muda dulu, kita tidak akan makan sayur. Tadi Bapak dari Bapeda ngomongnya, sayur ubi dan sayur-sayur yang lain itu tidak laku. Lagi laku mie instan Bapak. Jadi kalau kita lapar, kita cepat-cepat membeli mie instan. Saya hanya mau kasih tahu, hampir setiap hari ditemukan bahwa
banyak dari ibu dan nona yang mengidap infeksi kanker payudara maupun kanker serviks. Pola hidup kita juga menyumbang terhadap hal-hal tersebut. Pola makan kita juga. Mari kita dengar hasil riset yang akan disampaikan oleh tenaga riset kita dari Medical Attack dan dari Elis. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Kita mulai dari ibu atau bapak, dari yang riset dulu ya. Silakan Pak Laurentius menyampaikan hasil riset. Baik, terima kasih Ma'ana. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, Bapak-Bapak sekalian, pada kesempatan yang pertama terima kasih kepada teman-teman Medical Attack yang melibatkan kami dalam riset ini. Riset yang menurut kami sangat penting dan sangat strategis dalam konteks kita berdiskusi tentang pembangunan atau pengembangan SDM di Kabupaten Kupang, khususnya NTT pada umumnya dan Indonesia secara luas gitu. Problem kita adalah hari ini kita punya angka stunting yang tinggi gitu, dan itu menjadi sesuatu yang sangat serius. Dan selama ini intervensi yang kita lakukan, terutama intervensi kebijakan yang kita lakukan adalah kita cenderung untuk tanda petik untuk mengobati yang sudah terjadi. Strategi yang bersifat preventif secara komprehensif, baik dalam konteks dimensi sosial, pola hidup sehat, dan seterusnya, menurut kami ini belum banyak dilakukan. Dan salah satu poin penting yang menurut kami luput dari perhatian kita semua selama ini adalah memperhatikan dan mengintervensi segmen yang namanya remaja. Nah, mengapa begitu? Bagi kami, remaja itu adalah mereka-mereka yang sebentar lagi itu akan menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Tetapi kita tidak pernah memeriksa secara baik bagaimana kemudian kondisi kesehatan mereka. Padahal sedikit lagi mereka akan menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kalau kemudian kondisi kesehatan mereka tidak cukup oke, maka mereka akan menjadi ayah dan ibu yang menghasilkan anak-anak dengan status gizi yang bermasalah. Yang hari ini sudah kita dapatkan datanya gitu. Nah, oleh karena itu melalui riset ini kami ingin melakukan langkah pencegahan itu. Dengan mari kita mulai dari bahasa Om Vincent, kita melihat konteks tentang remaja. Kita ingin melihat bagaimana pola konsumsi remaja dan status kesehatannya, sehingga ke depan kita bisa melakukan pilihan kebijakan yang komprehensif tentang bagaimana kita mencegah masalah stunting dimulai
Iya, terima kasih Pak Dr. Laurentius Sarani dan Ibu Hendriati Tejuhina telah memaparkan hasil penelitian, dan sesungguhnya ini adalah potret kekinian kita yang dikonstruksikan atau diproduksi 20 tahun yang lalu, dan jika ini tidak ditangani kita akan masuk ke siklus yang sama. Dan ini bukan persoalan hanya karena orang tidak mau makan sayur, tapi apakah sayur itu ada di atas meja atau tidak. Itu seperti itu. Dari hasil penelitian tadi kita mendapatkan gambaran seperti itu. Dan memang dibutuhkan sebuah transformasi sosial ekonomi untuk merubah data-data itu untuk menjadi generasi kita yang sehat, Indonesia yang hebat seperti apa kata Presiden kita. Baik, kita dengar dulu apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mei dari SNV. Silakan Ibu Artensa. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Mika Tenggeng dari SNV. Kami mitra dengan Bengkel Apik untuk melakukan program advokasi berbasis data di Kabupaten Kupang. Ibu yang dari SNV maupun yang
peneliti bengkel APEK. Silakan. Saya melihat ada 3 di sebelah sana, 1 di belakang dan 2 di sebelah sini. Saya minta tolong teman-teman tim pelancar bisa membawa mic untuk para perespon, bisa menyebutkan nama dan asal lembaga supaya dikenal oleh kita semua. Saya bisa. Kakak dari sini saja supaya ini dari Bapak yang di sini, Bapak bisa menyebutkan nama dan asal lembaga. Silakan. Terima kasih. Sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maksud Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kupang Barat. Sangat menarik perbincangan kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Pak Menahat yang mengunjungi sekolah kami. Tidak banyak berbicara tentang stunting, Pak Menahat yang di sana. Ada 2 hal yang perlu saya angkat di sini. Yang pertama tentang stunting tadi sebelum kami masuk ke ruangan, saya ketemu dengan Pak Menahat juga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu bukan tidak ada makanan, tetapi ada makanan. Tapi enggan untuk memakan, enggan untuk sarapan. Kemudian yang berikut memang ketidaksediaan makanan yang menyebabkan itu bisa terjadi stunting. Namun dari rekomendasi atau kesimpulan yang saya lihat dari penampilan Bapak dan Ibu narasumber tadi, saya tidak menemukan rekomendasi atau kira-kira solusi atau usulan apa yang diberikan kepada pemerintah untuk solusi itu. Yang berikut adalah tadi diangkat tentang kita kebanyakan sekarang cenderung untuk memakan makanan instan, remaja-remaja terutama. Bukan hanya remaja, anak-anak, bahkan saya punya anak-anak sendiri juga kebanyakan juga tergantung pada makanan instan. Itu kenapa saya bisa ambil satu akar masalahnya. Kita tidak biasa membudayakan atau kita tidak biasa mencintai kita punya produk sendiri. Saya ini paling suka jagung ketemak dan jagung bose. Saya lihat ada 2 orang dari NTB di sini. Coba kalau kita ke NTB, saya lahir dan besar di sana sampai 19 tahun saya di NTB. Ya, saya bisa bahasa juga. Coba kita kalau ke NTB. Walaupun banyak juga yang pengkonsumsi makanan instan banyak juga. Kalau kita kesana coba apa yang kita cari? Pertama kita cari pelicin dan serbuk ya. Kalau kita ke NTB. Nah kita di NTT ini kita tidak, misalnya saya dan anak-anak, istri saya juga dari sini dari NTT, asli NTT. Yang kita cari di sana pelicin dan serbuk makanan asli di sana. Coba di NTT. Ada yang cari jagung ketemak, ada yang cari jagung bose. Mungkin kurang promosinya, mungkin kurang promosi dan kurang pembiasaan. Itu salah satu masukan dari saya. Kemudian saya serahkan kembali lainnya. Iya, terima kasih Bapak. Masalahnya kita masak jagung bose dan jagung ketemak itu berjam-jam. Mesti ditemukan solusi ya, bagaimana memasak jagung bose dan jagung ketemak secepat di instan. Silakan Bapak. Terima kasih. Ketika Bapak Vincent bicara tentang asumsi, Bapak nama dari mana Bapak? Saya mohon maaf. Baik, nama saya Leo Pasinome, Kepala Desa Perumpi Timur. Saya langsung sudah. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Vincent ini tentang berasumsi, tetapi kemudian saya tidak bermaksud mematahkan pikiran itu, dan saya setuju kalau data yang berbicara, kalau kita bisa jadikan itu kebijakan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, stunting itu berakibat dari
menu yang tidak lengkap ketika survei di lapangan. Anak tidak bisa bawa makanan ke sekolah bukan karena dia tidak mau, tetapi dia mau bawa yang mana. Di rumah sudah pas-pasan, jadi mau bawa yang mana. Artinya dia ke sekolah tidak bisa bawa makanan, padahal jam di mana dia bisa makan tidak ada makanan di situ. Karena itu saya langsung menawarkan solusinya. Bagaimana supaya makanan tersedia di sana. Belakangan ini saya punya sepupu kandung itu menerima rastra. Ketika saya tanya dia, adik tolong kupas jagung, saya mau bawa ke Kupang. Dia bilang untuk apa bikin kebun lagi? Toh nanti 3 bulan lagi datang beras. Kami hanya 3 orang, kecil belum makan, masih kecil. Saya dan itu asa untuk apa bikin kebun besar-besar? Karena itu saya berpikir bahwa memang pemerintah bermaksud untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi, tapi pada satu sisi saya alami, saya punya sepupu kampung di kampung tidak lagi bersihkan kebun. Ini bisa menjadi anaknya kecil sekali, saya bertanya umur sudah 2 tahun jalan kaki-kaki belum bisa jalan betul. Itu salah satu. Karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi saya lebih penting. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi kalau memang petani dan berkebun, bagaimana caranya kepala desa membuat dia untuk kembali memperhatikan pekerjaannya, sehingga kemudian tersedia makanan untuk anak, sehingga bisa mencegah ibunya stunting. Yang kedua, remaja putri yang tadi kita lebih banyak di sana. Rupanya mungkin asumsi dulu orang tua dulu itu perempuan itu mau bikin apa? Sekolah tinggi pulang ke kampung dan jadi istri dan tidak bisa bikin apa. Padahal kita tahu di negara ini laki-laki dan perempuan sama saja. Saya ingin memberikan sedikit contoh. Saya punya perempuan umur 8 tahun kemarin bulan 11, itu yang lahir pada 11 tahun 2011. Itu tinggi badannya, kalau saya sedikit menunjuk begini dia susah berkawal satunya dagu. Pola asuh makanan ini bagi saya penting. Saya membaca di satu artikel dari televisi itu bahwa anak-anak tidak bisa dikasih makan setelah jam 7. Ini tawarannya, saya memberikan jam. Solusinya, anak-anak tidak bisa dikasih makan setelah jam 7. Karena dia sudah aktivitas lari sama lari sini. Orang tua bilang, so dia mau makan. Baru dikasih makan dia jam 9, jam 10 untuk makan pagi. Bagi saya ini pola asuh yang salah. Pola asuh yang benar adalah bahwa anak merupakan masa depan generasi bangsa ini. Mesti diperhatikan oleh orang tua. Dan kalau kita kembali ke orang tua, bagaimana peneliti mungkin bisa dapatkan anak-anak itu makan jam berapa? Saya di rumah tidak bisa anak makan setelah jam 6:30. Dia mesti makan antara jam 6 ke jam 7. Karena itu bapak yang mau belajar untuk bangun sebelum jam 5. Sehingga mempersiapkan sesuatu. Mungkin saya mau seperti ini atau yang berbeda, tetapi itu fakta yang saya dapatkan di situ. Kemudian memperhatikan ke posyandu, saya lebih banyak 60% mengantar anak ke posyandu dibandingkan istri saya ke posyandu. Karena saya lihat istri masih ada banyak yang dikerjakan, saya ambil alih ke posyandu. Dan itu saya punya di posyandu itu banyak ibu-ibu yang kader mengatakan kepala desa itu betul. Karena anaknya dari awal itu lebih banyak dilakukan posyandu, memang itu perkembangan. Saat istri saya hamil, kami kontrolnya 3 kali. Di posyandu, di pustu dan di dokter. Karena kami takut bagaimana perkembangan janin yang ada dalam rahim ibu. Dan ini mesti menjadi tanggung jawab dari orang tua dan awal. Yang berikut, biasanya orang tua dulu itu sudah begini. Sudah kasih makan anak laki-laki saja yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Toh nanti laki-laki yang kerja banyak di sana. Padahal persiapan masa depan negara ini ada perempuan dan tidak ada laki yang beranak atau melahirkan. Yang melahirkan kan perempuan. Tadi disinggung tentang bagaimana menghadapi melahirkan. Ternyata kekurangan darah bisa berakibat sangat fatal. Karena itu mungkin kalau penelitian lanjutannya coba kita secara mendalam tentang sikap orang tua
memperhatikan pola makan anak laki-laki dan anak perempuan. Dia punya perhatian khusus ke laki-laki dan perempuan. Itu bisa menjadi was-was kalau anak laki-lakinya tidak diberikan makanan lebih, karena dianggap laki-laki adalah penerus keturunan. Kita di RPT dianggap laki-laki penerus keturunan. Bagi saya laki-laki atau perempuan sama saja penerus keturunan, karena itu tidak bisa ditempatkan laki-laki lebih dibandingkan dengan perempuan. Mungkin penelitian dari dokter mungkin yang terlalu penting. Jadi itu dua hal penting yang saya sampaikan untuk kita bisa menaikkan sebagai solusi. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Ya, benar-benar Chemical Update ini hebat ya, Bapak sudah punya perspektif. Dia sudah menjadi laki-laki sejak dia masuk dalam laki-laki baru. Terima kasih Bapak untuk tapi ini juga perhatian untuk orang tua. Mungkin jam tidur sudah harus lebih tempo, bisa bangun pagi ya Bapak, karena main TV sampai jam 5 pagi. Jadi silakan Bapak, kita menyebutkan. Baik, terima kasih. Nama saya Stanley Louis dari Desa Norbaki. Yang pertama kita bicara tentang stunting, bicara tentang kesehatan, ini bicara tentang kesadaran masyarakat. Jadi sebenarnya kesehatan kita tidak bisa paksa-paksa, kesadaran masyarakat. Tapi ini tanggung jawab pemerintah untuk melihat bagaimana masyarakat itu bisa sehat. Demikian karena di Sulawesi misalnya, itu mayoritas masyarakat petani. Mereka pulang dari kebun, pulang dari sawah, tanpa cuci tangan, tanpa mandi, mereka sudah kasih makan anak-anak. Ini persoalan. Ketika kita memberikan pencerahan dan lain sebagainya, kembali kepada kesadaran. Ketika kita hadir, mereka cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak hadir, mereka tidak akan buat seperti itu. Yang kedua, menyangkut ekonomi. Memang masyarakat kalau kita bicara makanan persiap lima sempurna dan lain sebagainya, untuk membeli beras kilo saja susah. Apalagi kita mau bicara tentang bagaimana membeli makanan, membeli susu dan lain sebagainya. Yang berikut, bicara tentang stunting ini bukan bicara tentang hanya kesehatan saja, tapi semua unsur terkait ada di dalam, misalnya tanaman pangan, pertanian, peternakan, bagaimana air itu bisa cukup mungkin dari PU dan lain sebagainya. Jadi semua komponen harus terlibat di dalam, sehingga ketika kita bicarakan mengurangi stunting, semua komponen ini terlibat. Jangan saja kita bicara lempar saja kepada kesehatan, dia akan menyerah ke tangan. Gitu. Yang berikut, untuk konsumsi dan keamanan pangan, ini saya kira khususnya di Desa Norbaki, kalau kita jalan sepintas Jalan Timur Raya, ini banyak masyarakat yang jual di pinggir jalan. Coba dari kesehatan atau dari mana kita ambil sampel sayur-sayur yang dijual di pinggir jalan itu sayur-sayur yang benar-benar sehat atau bagaimana? Jangan sampai sayur-sayur mereka panen itu satu minggu satu kali panen, mereka jual di situ. Kita tidak tahu, kita beli, kita konsumsikan. Ternyata di dalamnya sudah ada racun dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Sehingga mungkin dari kesehatan atau apa kita bisa sepanjang jalan ke mereka kita bisa lihat. Yang berikut menyangkut laki-laki yang lebih banyak pendek yang tadi disampaikan oleh Ibu Indri. Saya kira ini seperti apa jalan keluarnya, karena laki-laki lebih banyak ini, begitu. Sehingga mungkin dari apa yang disampaikan, apa yang menjadi riset dari Bapak Mama yang ada di depan, bisa kita tindak lanjut dalam program di desa kami. Terima kasih ke depan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Saya untuk ambil dari Bapak Kepala Desa Makassar ya Bapak. Jadi Bapak sempat bilang bahwa apakah masalah psikologis remaja mempengaruhi tubuh. Saya pikir saya bukan ahli psikologis Bapak, tapi saya melihat dari gambaran umum saja bahwa masalah psikologis itu otomatis akan mempengaruhi seseorang. Jadi fungsi untuk remaja ketika dia punya banyak tekanan sosial itu akan mempengaruhi mungkin ke arah pola makannya, membuat dia tidak mau makan. Mungkin ketika dia mengalami peningkatan berat badan sedikit dan dia banyak penekanan membuat dia akhirnya tidak mau makan, sehingga dia menjadi sangat kurus.
Mungkin ketika terjadi banyak hal di dalam keluarga, tekanan-tekanan atau bully di sekolah, itu bisa mempengaruhi perkembangan psikologisnya dan mempengaruhi juga pertumbuhannya. Itu yang menurut saya secara umum bisa saya kasih jawaban di sini kan. Kemudian yang tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk remaja ya supaya mereka bisa menyadari sebenarnya bahwa ada persoalan terkait mereka. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan kita mendampingi mereka, mengedukasi, dan seperti tadi Bapak bilang kalau kita bikin tim itu bagus sekali Bapak. Jadi kita melibatkan mereka, kita mendampingi mereka, kasih tahu bahwa ada persoalan, tapi kita juga mendengar dari mereka apakah menurut mereka itu persoalan atau tidak. Jadi seperti tadi ada salah satu rekomendasi itu bahwa masih diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas baik pada remaja maupun kepada masyarakat tentang isu-isu yang terkait dengan isu remaja pada remaja maupun kepada orang tua, masyarakat yang lain, karena bisa saja bagi kita mungkin itu masalah, bagi remaja tidak, atau sebaliknya. Jadi yang bisa saya jawab tentang apa yang bisa dilakukan untuk remaja adalah itu. Kemudian saya tertarik dengan pertanyaan dari Bapak dari pertanian, Bapak kalau tidak salah, yang tentang faktor genetik dengan stunting, Bapak. Jadi sudah banyak sekali itu sudah banyak sekali isu Bapak, tapi ada banyak sekali riset yang sudah dilakukan dan yang ditemukan adalah bahwa penyebab terhadap stunting itu selalu itu berhubungan dengan pola asuh, sanitasi, akses terhadap pangan, akses terhadap fasilitas kesehatan. Dan sangat sedikit sekali yang pernah kami temui bahwa menyatakan bahwa itu terkait dengan genetik. Mungkin kalau genetik itu mungkin seperti ini Bapak, sehingga kemudian diklaim bahwa itu genetik. Karena masalah di sini kan masalah intergenerasi. Jadi dari saya diturunkan kepada anak saya, diturunkan lagi kepada turunan selanjutnya. Karena apa? Karena kita menerapkan pola hidup yang sama, pola konsumsi yang sama, pola sanitasi yang sama, pola asuh yang sama. Yang belum tentu itu benar. Jadi ketika itu dipass on kepada generasi selanjutnya, kita menganggap bahwa ini saya pendek karena nenek saya pendek, kakek saya pendek. Padahal tidak. Itu karena berpengaruh dengan pola kehidupan kita, pola asuh, sanitasi, dan faktor-faktor yang ada di luar kita. Karena isi buruk ini terjadi bukan hanya karena faktor kita sebagai individu, tapi juga faktor di luar kita. Faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor kebijakan-kebijakan, kemiskinan, sampai sekarang ditarik-tarikan juga dengan misalnya kualitas tanah yang kemudian nanti berhubungan dengan kualitas tumbuhan yang nanti akan tumbuh dan kemudian kita makan. Ada contoh juga yang menarik tentang stunting ini. Ada dua contoh yang menurut saya menarik. Yang pertama, ketika dulu orang Jepang datang ke Indonesia, kita menganggap mereka pendek. Tapi sekarang Jepang merupakan salah satu bangsa dengan tinggi yang lebih di atas negara yang lain. Kenapa? Karena mereka merubah pola konsumsinya. Mereka memperbaiki pola konsumsinya dan memperbaiki aspek-aspek yang lain yang mempengaruhi sehingga bisa memperbaiki satu sisi. Kemudian juga ada satu video ya tentang ada anak kembar yang terpisah, satu dibawa ke Belanda, satu tinggal di Indonesia. Setelah 10 tahun mereka bertemu, ternyata yang di Belanda itu tinggi, yang di Indonesia stunting. Kenapa? Setelah diurut-urut, perlakuannya beda. Pemenuhan asupan gizi, pemenuhan status kesehatannya, pendidikan dan lain-lain itu ikut sangat besar berkontribusi untuk menentukan status gizi seseorang. Mungkin itu yang bisa saya responkan tentang stunting dan genetik Pak. Jadi tidak ada Bapak. Yang penting adalah perlakuan. Dan itu harus dilakukan dari generasi ke generasi. Karena kalau tidak kita mengklaim bahwa ini karena genetik. Padahal itu sebenarnya hanya kebiasaan yang kita turunkan dari saya ke anak saya, ke lingkungan saya, dan itu akhirnya diklaim bahwa karena saya pendek makanya anaknya pendek, mamanya pendek. Tidak seperti itu. Terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit dari jawaban dari Mei untuk faktor genetik. Stunting definisinya adalah kondisi gagal tumbuh fisik dan otak. Jadi kalau sampai dibedakan antara stunting yang karena genetik, memang ada sekian persen, tapi tidak banyak Pak. Jadi tidak sampai 1% mungkin hanya 0,, tapi itu bisa diintervensi. Yang membedakan adalah walaupun dia pendek, otaknya tidak.
EQ-nya tetap di atas. Contohnya Bapak kita hari ini, secara fisik beliau pendek, tetapi otak tidak ada. Nah itu seperti itu. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Saya merasa tubuh saya pendek. Cuman orang selalu bilang karena kamu ikut nenek. Dan saya bertanya, lebih juga. Di dalam keluarga saya semua tinggi, hanya saya yang paling pendek. Dan mereka bilang kamu ikut nenek. Tapi setelah saya urut, saya tanya karena sudah punya pengetahuan, saya tanya sama mama, oh kamu memang kecil itu tidak suka makan, paling sakit-sakitan, bahkan hampir mati, gitu kan? Oh jadi mungkin secara fisik saya terlambat, tetapi secara otak tidak. Ya, jadi saat ini semua penelitian, hampir sebagian besar penelitian tentang stunting hanya mengukur fisik, tapi otak tidak, karena memang kita belum mempunyai instrumen yang cukup mahal untuk kita meneliti dua variabel itu bersamaan. Jadi kita hanya pakai indikator tinggi badan saja dalam hal ini kategori pendek fisik saja. Tapi untuk otak ke depan nanti ya memang akan dengan berbagai dana yang diberikan itu pasti akan disiapkan instrumen untuk juga mengukur kemampuan otak. Apakah sudah normal intelijensinya, IQ-nya sesuai atau tidak. Jadi melengkapi yang Ibu Mei katakan bahwa faktor genetik itu berdasarkan hasil riset itu mengatakan bahwa ada, tapi walaupun sangat kecil tidak mempengaruhi. Hanya untuk genetik itu kita katakan bisa diintervensi. Sedangkan untuk otak itu kita juga melihat bahwa stunting ada dua kategori. Jadi tidak hanya langsung pendek stunting. Jadi itu yang masih selama ini simpang siur. Cuman memang data yang dilakukan selama ini hanya mengukur satu variabel, yaitu tinggi badan. Karena instrumen itu mahal dan masih ke depannya dengan berbagai anggaran. Saya pernah mendengar informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, mereka akan siap mengadakan itu, bahkan mau foto otak. Ya, jadi pernah dipaparkan anak-anak yang stunting dengan tidak itu saraf-sarafnya itu sel-sel di dalam sarafnya itu sedikit dibanding yang sehat, yang statistiknya baik. Jadi ketika dipaparkan di foto itu otaknya yang sisi baik, sarafnya lengkap penuh di dalam otaknya, sedangkan yang sisi buruk itu sangat sarafnya sangat sedikit, jadi kosong. Jadi lebih banyak sebagian besarnya itu diisi dengan tidak ada sarafnya, tidak penuh ya. Kemudian bahkan bukan hanya psikis ya, tadi yang faktor psikis dengan stunting. Kasih sayang pun ada hasil penelitian beberapa dokter di Indana itu kasih sayang orang tua itu mempengaruhi. Jadi waktu kemudian itu penelitian dari pasien saya Pak Boy Manoga itu dia memaparkan bahwa hasil riset dia di Papua, pola konsumsi kasih sayang yang dilakukan orang tua itu mempengaruhi badan kita. Ketika hati anak senang, dia akan makan senang, pertumbuhan cepat. Karena kita lihat bahwa orang yang bahagia itu metabolismenya itu bagus kan dibanding anak-anak yang stres. Jadi setelah ditelusuri dengan lebih lanjut hasil itu katakan papa mama panggil anak anjing babi ya, jadi pantas. Jadi ternyata kasih sayang juga mengaruhi. Jadi penghargaan karena itu jadi aspek itu sangat kompleks. Kemudian jadi untuk membedakan saja stunting karena bisa dilihat dari sumber. Ya, Bapak bilang tidak Pak bisa membeli angkatan ya Pak. Tapi ternyata di dunia kerja Bapak sukses. Jadi itu berarti hanya faktor fisik lolos, fisik tidak lolos, tapi untuk IQ-nya lolos. Kemudian dari pola konsumsi memang di slide ada beberapa yang kita lewatkan yang berhubungan dengan sosial budaya. Cuman yang kami lakukan survei, kami mendapat bahwa ketergantungan terhadap beras sangat-sangat tinggi. Sebagian besar remaja di Kabupaten Kupang selalu mengonsumsi hanya beras, sedangkan kayu atau singkong, talas,
sehingga apa yang kita konsumsi itu perlu dilihat kualitasnya, jangan hanya kuantitas atau jumlah makanan, tapi isinya apa. Kalau hanya nasi dengan sambal, tidak bisa ya. Kemudian kalau mungkin karena mau tes polisi jadi selama 5 bulan atau 2 bulan makan gizi. Padahal pertemuan itu dia harus dari awal, dari dasar. Bahkan si penelitian mengatakan bahwa dari 1000 hari pertama, artinya janin itu mulai tumbuh di dalam kandungan, masih di dalam kandungan itu sudah menentukan statistik. Kemudian sosek, jadi tadi sambungan dari sosek bahwa ketergantungan sangat sangat tinggi. Padahal kita punya makanan lokal ya, kita punya makanan tradisional itu kan banyak ya. Tapi minat ya, tadi katakan minat, kemudian pengolahan itu untuk anak-anak zaman sekarang itu tidak kekinian. Sehingga memang perlu tadi yang disampaikan perlu adanya komunikasi. Kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa perlu adanya pendampingan untuk berbagai edukasi bahwa pengolahannya bisa lebih baik, tidak harus mahal ya. Tapi untuk kondisi kita berdasarkan data masyarakat anak remaja paling banyak sudah mulai mengonsumsi kelor. Namun untuk protein hampir semua ikan. Tetapi kita tahu bahwa ikan itu juga tergantung musimnya. Ada pada saat musim hujan angin ikan susah. Tetapi yang menjadi soal itu yang kita lihat data makan daging ayam itu 0,3%. Kemudian makan telur ayam itu 4,3%. Itu sangat kecil sekali. Padahal kita pasti semua hasil mengetahui bahwa di Kabupaten Kupang semua memiliki lahan, semua memiliki hewan peliharaan dalam hal ini juga. Cuma setelah kita telusuri beberapa wawancara, ayam hanya potong pada saat ada tamu datang. Nah, seperti beberapa hal seperti itu. Sehingga kan lahan banyak, ternak banyak, tapi kalau hanya untuk lihat, dari mana tidak ada pertumbuhan. Jadi seperti itu. Terus untuk budaya kita aja hari ini cuci tangan buat, tapi di belakang tidak karena udah pulang udah capek. Itu karena kita tidak bisa pasrah dengan itu. Edukasi kesehatan itu tidak bisa hanya satu hari kita buat kita Facebook, tapi harus terus kesinambungan, bahkan anak-anak juga harus dilibatkan. Karena ketika orang tua tidak melakukan hal yang sesuai, kita bisa bilang, mama, bapak, ibu guru aja cuci tangan. Seperti saya pengalaman, mama, papa, makan berdoa. Jadi, anak yang mulai sadar, tahu makan berdoa. Kebetulan bapak jarang makan berdoa. Jadi, semua, bukan hanya orang tua. Kalau orang tua memang sudah susah untuk kita membentukkan paradigmanya karena sudah kebiasaan. Anak-anak orang tua bisa lebih dengan anak daripada mungkin petugas kesehatan. Tapi memang juga mereka kan kamu tahu apa. Cuma kan dengan perkembangan sekarang anak-anak sudah banyak mampu untuk berargumen dengan orang tua dan banyak orang tua mulai paham. Jadi seperti makan nasi harus habis. Nanti kalau tidak makan nasi menangis. Mama, ibu guru bilang nasi tidak menangis. Jadi kita kasih ajar yang memang benar, bukan berdasarkan mitos-mitos dari zaman dahulu yang mengatakan untuk pola hidup, untuk makan yang banyak, jangan lagi pakai cerita-cerita yang ekonomis. Dan seperti itu ya Bapak, kita harus lakukan bukan hanya dari pihak kesehatan, edukasi, perilaku terlambat, dan sebagainya, perangkat desa dan sebagainya, guru semua harus terlibat, semua memiliki sektor sehingga perlu dilakukan terus menerus dan misalnya kalau dalam kuliah metodologi, kami percaya bahwa setiap kasus itu penting dilihat. Dan kan 300 satu kasus itu mesti diambil atau bahkan dalam konteks sistem publik itu mesti direspon. Karena satu itu adalah punya makna. Nah, kita tidak bisa serta-merta menggunakan pendekatan positivistik yang melihat bahwa angka itu kemudian kalau lebih kecil itu kemudian menjadi tidak dihitung dan lebih besar kemudian menjadi dihitung.
Kalau kritik kami yang menggunakan pendekatan anti konstitusi itu disebut sebagai tirani mayoritas. Kenapa? Karena kemudian angka-angka minoritas itu kemudian disingkirkan secara metodologi. Itu yang kemudian tidak didorong. Tapi angka ini sebetulnya kami dorong supaya kemudian menjadi semacam indikasi, semacam menjadi tanda, gitu, semacam sebagai penunjuk gejala bahwa kita punya problem. Nah, bagaimana intervensinya? Apakah cuma intervensi di desa yang kita riset? Tidak boleh. Intervensinya kemudian harus dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang berbasis pada indikasi-indikasi yang kita peroleh hari ini. Nah, itu yang sebetulnya ingin kita dorong dari riset dengan pendekatan advokasi semacam ini. Itu di aspek metodologinya. Kemudian yang kedua, tadi saya kira banyak rekomendasi, tadi beberapa teman mengatakan rekomendasinya mana ya. Tadi kami coba jelaskan rekomendasi secara umum, tapi rekomendasi sebetulnya memang kami sengaja tidak buat karena kami mengharapkan forum ini akan menghasilkan rekomendasi di sesi berikut gitu. Akan kita rumuskan bersama rekomendasi yang tepat baik secara di level makro strategis maupun di level mikro taktisnya itu kira seperti apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, tadi teman-teman sudah mengajukan beberapa rekomendasi soal misalnya pola hidup, pola konsumsi, soal pangan lokal dan seterusnya. Saya kira itu juga baik dari teman-teman dari Pikul misalnya. Bagaimana ini kalau dimasukkan dalam muatan lokal, saya kira ini juga penting sebagai fungsi edukasi. Karena di riset ini bahwa terpaan informasi remaja kita terhadap kesehatan dan seterusnya itu memang sangat masih rendah. Nah, ini juga menjadi PR kita, strategi untuk mendiseminasi informasi tentang kesehatan, pola konsumsi dan seterusnya kepada mereka. Kemudian yang kedua, kalau itu kemudian kita lakukan, maka seperti tadi dikatakan oleh Bapak Desa Mata Air soal insiden remaja itu menjadi sesuatu yang relevan. Nah, bayangan kita memang kemudian dengan akses informasi yang memadai tentang kesehatan, tentang pangan dan seterusnya, dan kita memang kemudian membuka ruang mereka untuk punya akses terhadap kebijakan publik. Di kabupaten terlalu luas dan seterusnya, minimal di tingkat desa. Nah, tadi ide dari Pak Desa Mata Air, saya kira itu ide yang baik soal bagaimana kemudian membuka ruang akses mereka terhadap kebijakan publik. Nah, selama ini kita coba dorong mengakses untuk pangannya. Tapi bagi kami yang belajar kebijakan publik, semua itu bermuara pada kebijakan publik itu. Orang bisa mengakses pangan dan tidak mengakses pangan, itu semata-mata bukan karena perilaku, tapi soal bagaimana kebijakan publik itu dihasilkan untuk mendorong supaya ada disinsentif bagi mereka untuk mengakses pangan. Nah, maka saya kira ide ini menjadi penting untuk kita diskusikan nanti di rekomendasi. Ide rekomendasi besar memang sudah saya sampaikan tadi soal transformasi secara sosial, ekonomi, supaya kemudian itu kemudian dipikirkan tidak hanya 1-2 tahun ke depan, tapi 10-20 tahun ke depan strateginya. Makanya saya sebut sebagai transformasi. Karena kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan teknis semata untuk menghadapi persoalan yang dibentuk oleh proses panjang 20-30 tahun yang lalu sepanjang ini. Kita perlu langkah-langkah strategis. Maka transformasi secara sosial, transformasi secara ekonomi dan seterusnya itu bisa dilakukan. Nah, celakanya tadi kembali ke dalam konteks kebijakan publik kita berhasil mendorong transformasi, tapi transformasi yang kami sebut sebagai bias transformasi. Itu apa? Tadi seperti persis yang disampaikan oleh Bapak Desa Penfui Timur tadi, soal bagaimana kemudian hari ini jika intervensi kebijakan publik lewat rastra, dulu raskin, orang kemudian tidak lagi menaruh minat perhatian untuk menjadi petani menggarap lahannya, tapi kemudian mengharapkan bantuan dari negara setiap 3 bulan. Itu transformasi benar, tapi bias kepada dimensi yang tidak produktif. Nah, negara melakukan itu, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, kita perlu ubah paradigmanya supaya kemudian kita semua mengubah paradigmanya untuk melakukan transformasi secara fundamental untuk periode sekarang sampai 20-30 tahun ke depan. Nah, itu yang butuh strategi besar. Nah, maka itu tidak bisa hanya dilakukan oleh masyarakat sendiri, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tapi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi bahkan nasional. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan. Nah, secara nasional ini juga menjadi isu, di level provinsi ini juga menjadi isu, tapi bagaimana kemudian ini ditransformasi dari kebijakan strategis jangka panjang, nah, itu yang mesti kita diskusikan. Nah, kebijakan jangka panjang itu bukan soal melakukannya kebijakan ada 20 tahun, tetapi tidak ada nuansa transformasi, problematis juga. Nah, itu mesti bisa kita dorong kalau kita ingin
mengubah kondisi hari ini, atau kalau kita sadar bahwa kondisi remaja sedang dalam situasi yang problematis dan masa depan adalah taruhannya. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam langkah-langkah yang lebih komprehensif, lebih substansial. Oke, saya kira itu beberapa hal ya. Saya kira kita bisa menjawab satu persatu, tapi saya kira itu gambarannya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di diskusi di sesi pendalaman di rekomendasi. Saya kira itu. Mana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Henso dan Ibu Indriati, Ibu Mei, dan seluruh peserta, baik yang tadi aktif merespon maupun yang tidak. Saya yakin semua punya pertanyaan di kepala masing-masing yang tidak habis dieksplor pada kesempatan ini. Ini adalah sebenarnya pintu bagi kita bagaimana nanti kita di lingkungan kita masing-masing mendiskusikan dan mencari varian-varian baru untuk menjawab tadi persoalan-persoalan besar kita tentang stunting, tentang gap dan anemia pada remaja. Nah, beberapa catatan, saya yakin semua membuat catatan, tetapi supaya menjadi pengingat saya membuat beberapa catatan di sini yang terlihat dari hasil riset teman-teman, yaitu remaja laki-laki dan perempuan kurang gizi akan melahirkan generasi kurang gizi ya, itu pada siklus kelahiran. Jadi ketika melahirkan akan juga melahirkan generasi yang kurang gizi. Status gizi yang baik pada remaja akan melahirkan generasi yang sehat. Beban ganda masalah gizi pada remaja yaitu anak laki-laki yang pendek, perempuan yang mengalami gap dan anemia, tetapi juga kebanyakan di perkotaan banyak anak-anak remaja kita yang mengalami obesitas. Ini adalah persoalan baru bagi kita. Di masyarakat kita terawan subur ya konstruksi cara berpikir yang diproduksi sejak lama berupa mitos-mitos yang hidup di masyarakat, maupun itu bentukan kapitalisme ya. Seperti ini misalnya, mitos memelihara anak perempuan yang sementara haid tidak boleh mengkonsumsi ikan karena akan berbau amis. Karena darah itu tanpa mengkonsumsi ikan juga akan amis. Mestinya ada kontra hegemoni gagasan yang dilakukan berpuluh tahun, tapi ini tidak dilakukan. Atau anak-anak perempuan tidak boleh makan nanas, buah nanas. Itu juga mitos yang dipelihara. Atau mitos lain yang dipelihara diproduksi oleh kapitalisme lewat iklan-iklan di media, di televisi kita. Kalau lapar, makan cepat. Itu mie instan yang itu adalah peranan kapitalisme untuk mengkonsumsikan cara berpikir kita untuk mendapatkan makanan. Dan ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah ada sejak lama dan butuh kontranarasi terhadap ini lewat salah satu cara kontranarasinya lewat diskusi-diskusi seperti ini. Atau juga tadi disampaikan oleh Ibu bahwa lengan anak perempuan yang sehat itu seperti ini, tetapi narasinya dibangun oleh kapitalisme. Anak perempuan yang seperti Barbie atau Blackpink itu yang cantik, yang rambutnya lurus, mukanya putih. Orang tidak tahu bahwa bahan-bahan untuk meluruskan rambut, untuk memutih muka dari merkuri itu menyumbang pada kanker. Jadi itu adalah kontra-kontra narasi yang harus dibangun ketika orang bisa mengakses edukasi, mengakses informasi dan mendapatkan edukasi yang baik. Kesehatan remaja kita, baik laki-laki dan perempuan, berada dalam keterbatasan sosial ekonomi. Remaja terjebak, yang disampaikan oleh Pak Henso, remaja kita terjebak pada limitasi sosial ekonomi yang disebabkan oleh pendidikan orang tua yang rendah, hanya SD dan SMP, dan juga pekerjaan mereka ya. Mereka hanya petani, tetapi tidak mempunyai sawah. Jadi hal yang diproduksi adalah makanan yang diproduksi itu saja, itu menyumbang bagi gizi yang tidak seimbang atau gizi yang buruk bagi anak-anak kita. Nah, terhadap hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh orang tua kita di desa-desa, yaitu tadi menyiapkan makanan yang ada untuk mengantisipasi apa yang ada.
Jadi itu adalah sebuah keterpaksaan ya, mau makan apa gitu. Kita mau yang bergizi tetapi yang tersedia hanya seperti itu. Nah, terhadap persoalan-persoalan ini apa yang harus dilakukan ya terhadap limitasi sosial ekonomi tersebut? Pak Henso menawarkan tentang sebuah strategi adaptasi sosial pola konsumsi yang memilih makanan yang murah tadi dilakukan oleh orang-orang tua. Tapi juga ada pikiran yang masuk Pak Henso dan teman-teman untuk melengkapi riset ini, yaitu varian-varian dalam metodologi penelitian perlu dirubah juga, perlu ditambahkan pertanyaan-pertanyaan kepada remaja kita, apakah mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pangan lokal, pangan yang sehat, pangan yang bergizi. Dari situ kita bisa tahu apakah mereka punya pengetahuan itu. Kalau tidak, kita kerja besar kita juga mendorong untuk mereduksi tentang pendidikan gizi, pendidikan tentang pangan lokal dalam kurikulum muatan lokal kita. Jadi itu ada sinergitas ya. Yang berikutnya itu edukasi kesehatan kita tidak berhenti saat ini. Dia harus terus-menerus dan berkelanjutan. Persoalannya selama ini edukasi kita terbatas pada sebuah momentum. Begitu ada stunting kita edukasi. Begitu stuntingnya hilang, edukasinya juga hilang. Padahal orang lahir dan bertumbuh, orang baru bertumbuh, generasi baru bertumbuh. Jadi edukasi kita harus panjang, harus sustainable, berkelanjutan. Yang berikut lagi, kita membutuhkan sebuah transformasi sosial ekonomi yang sangat besar. Dalam transformasi sosial ekonomi itu, Pak Henso membutuhkan sebuah rekayasa sosial. Tadi saya bilang dengan Ibu, ada remaja di sini. Saya setuju dengan Bapak dari Mata Air bahwa remaja-remaja harus mempunyai forum-forum tersendiri. Mereka yang akan menjadi bintang dan tokoh untuk menularkan gagasan kepada teman sebayanya bahwa remaja butuh makanan yang bergizi, remaja butuh makanan yang sehat seperti itu. Kalau apa yang disampaikan orang tua mereka belum tentu mengikutinya, tapi teman sebaya mereka bisa. Itu yang disebut dengan social engineering. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Henso membuka ruang bagi remaja untuk mendorong kebijakan-kebijakan publik yang ramah terhadap remaja untuk mengatasi masalah stunting, masalah AIDS, dan masalah anemia. Itu beberapa gagasan besar selain apa yang disampaikan oleh Ibu B dalam paparannya tadi. Saya lihat cukup detail dan cukup teknis. Kita bisa menggabungkannya karena benang merahnya antara hasil penelitian dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tini Adam. Dan saya beberapa catatan itu dan rekomendasi sudah saya buat. Terima kasih untuk kita semua, untuk ketiga narasumber atas nama Bengkel APEC dan SPN. Terima kasih kepada Pak Henso, Ibu Indriati dan Ibu Meg. Bahkan untuk kita semua yang telah hadir dari pagi dan setia di sini untuk kepentingan melahirkan generasi sehat, generasi yang bebas stunting, bebas AIDS, dan bebas anemia di Kabupaten Kupang dan untuk NTT secara keseluruhan. Mari kita tepuk tangan untuk bersama kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada teman-teman panitia. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Bupati Kupang, Pak Kabit, SNP, dan juga Bapak Kepala Desa dari Kairane. Beliau hormat terus. Kita tepuk tangan juga untuk Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, yang keempat. Hormat dulu Bapak. Mari kita tepuk tangan. Mari kita beri tepuk tangan untuk memperhatikan hal-hal yang telah disampaikan tadi.
Sehingga ini adalah bagian terkecil dari setiap desa. Berkat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang baik ini. Saya kemarin masih ada di Jakarta, tetapi sudah ditelepon Pak Vincent harus hadir. Jadi saya bilang ya, perintah saya laksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kenapa kegiatan ini saya hadiri? Karena saya menganggap bahwa ini kegiatan ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka menangani berbagai permasalahan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai. Bapak Ibu, kita mau visinya, mau dari misinya itu ditulis dalam bentuk bahasa apa dengan pepatah apapun juga, tetapi pada akhirnya kita semua harus mengakui bahwa pembangunan di suatu daerah termasuk Kabupaten Kupang sesungguhnya bukan soal jembatan, soal jalan raya, soal gedung, tetapi soalnya adalah membangun manusia Kabupaten Kupang menjadi manusia yang seutuhnya. Yang menjadi manusia seutuhnya itu tidak hanya memiliki mental dan spiritual yang baik, tetapi dia juga harus memiliki ekonomi yang baik. Maka saya kembali pada prinsip kehidupan bahwa sebaiknya kita membangun dari apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita kerjakan. Karena itu di dalam pelaksanaan misi ini saya tetapkan bahwa orang bekerja tidak bisa bekerja biasa-biasa saja, tetapi harus bekerja secara revolusioner, harus bekerja dalam tingkat kesulitan yang tinggi, tetapi roda pergerakan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik ini harus terus kita bangun. Dan oleh karena itu saya bagi tahapan ini atau pekerjaan ini dalam 5 bidang utama. Bidang utama, 5 bidang utama itu yang saya sebut dengan revolusi 5P. Yang disebut revolusi 5P itu adalah yang pertama, membangun secara revolusioner di bidang pertanian. Yang kedua, membangun P yang kedua itu membangun secara revolusioner di bidang perkebunan. Sekali tanam, panen terus menerus. Dan yang ketiga, bekerja secara revolusioner di bidang perikanan dan kelautan. Dan yang keempat, bekerja secara revolusioner bersama rakyat membangun di bidang pengembangan peternakan. Itu P keempat. Dan yang terakhir adalah apapun juga yang kita alami, apapun juga yang kita ini, tetapi kita harus paham bahwa pembangunan manusia saat ini kebutuhannya bukan sekedar makan dan minum, tetapi bagaimana dia bisa berwisata dengan baik. Dan oleh karena itu P yang terakhir saya sebut dengan pariwisata, membangun secara revolusioner di bidang pariwisata.